Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi di The Cure edisi Quick Question, QQ ya. Biasanya kita main QQ, kalau ini Quick Question. Kali ini kita bersama aku, tapi nggak sendirian ya, dengan seorang teman, Nandu. Hai. Ya, karena Nandu ini adalah seorang penjual, Ya. penjual diri ya, Penjual diri. penjual barang. Jadi dia sekarang bekerja di Wuling Betul. sebagai seorang Sales konsultan. sales konsultan. Jadi ternyata bukan cuma jualan ya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai marketing. Nah, kalau teman-teman nih lagi jualan barang atau jualan jasa, itu kita bisa belajar berbagai teknik tentang marketing. Menurut Nando sendiri, bagaimana atau cara efektif untuk bisa marketing atau menjual sesuatu? Kebetulan kamu jualannya mobil. Ya, betul. Kan mobil utuh kan bukan rodanya Iya, aja. betul. Iya kan? Nggak diajar itu ya? kan harga mahal ya, Harga mahal. nggak semua orang butuh Betul, atau setiap hari makan kayak beras gitu. Ini kan mobil. Jadi menurut Nando sendiri sejauh ini gimana kita bisa marketing atau jualan selling dengan cara yang efektif? Oke. Mungkin yang pertama adalah percaya bahwa produk yang kita tawarkan itu adalah sebuah kebutuhan atau jawaban dari permasalahan konsumen atau customer kita. Misalnya nih, customer lagi butuh sesuatu, dengan kenapa harus beli barangnya kita? Karena barang kita adalah jawaban atau kebutuhan yang sesuai dan atau relevan untuk kebutuhan customer saat itu. Jadi bisa jadi problem solve Betul. yang bisa menjawab Ya, kebutuhan dari Kebutuhan customer. Pilihan mungkin customer. banyak, tapi kenapa harus beli barangnya kita? Tapi bukan karena barang kita bagus, bukan barang kita yang paling murah, tapi karena barang kita adalah kebutuhan atau yang menjadi jawaban. Betul. Nah, contoh kalau di mobil sendiri. Misalnya nih, orang butuh mobil dengan range budgetnya kisarannya 150 sampai 200 jutaan misalnya nih. Pilihan mungkin ada beberapa, ada yang mobil LCGC atau mungkin butuh yang mobil yang agak besar. Nah, kita tawarkan juga bahwa kita tuh punya produk yang nggak kalah dengan yang lainnya seperti itu. Dan mungkin bisa jadi jawaban bahwa dengan yang kita punya itu bisa jadi jawaban buat kebutuhan mereka saat itu. Jadi budgetnya masuk, Kebutuhannya terpenuhi. misalnya butuh mobil dengan ruang besar dengan Betul, budget sekian. betul. Kebutuhannya karena ruangnya besar. Betul. Misalnya untuk bawa banyak orang Atau bisa bawa barang, betul. Nah, di situ kira-kira Bisa kebutuhan itu bisa terjawab. terpenuhi, Nah, betul. kalau teman-teman juga kalau produknya itu berupa jasa, pastikan bisa menjawab kebutuhan saat Ya. ini. Misalkan dalam berbagai area macam kebutuhan kehidupan banyak orang ya. Jadi kita Betul. bisa cari celah di sana ya. Betul. Menjadi problem solve dari produk yang kita Ya. tawarkan, kita harus tahu di mana bisa menjawab kebutuhan itu. Karena Itu pilihan tuh banyak, tapi kenapa harus barangnya kita yang kita beli, yang dibeli? Karena kita adalah jawaban buat kebutuhannya customer itu. oke. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kedua, kompetitor nih. Kadang kita takut dengan kompetitor, takut bersaing dengan kompetitor. Kompetitor itu bukan sebagai saingan kita, tapi sebagai rekan kita supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita jadi lebih baik lagi. Karena kalau kita memandang kompetitor sebagai seorang lawan, kita akan berusaha menjatuhkan. Kita berusaha mengunggulkan barangnya kita, padahal belum tentu kita seperti itu. Tapi kalau misalnya banyak orang kan kalau compare, mas, dengan yang barang seperti ini dapat yang seperti ini kok ya. Memang fakta, tapi kita bukan berarti menjelek-jelekan seperti itu, jangan. Tapi kita berkolaborasi supaya apa? Kita bisa meningkatkan kualitasnya kita jadi lebih baik lagi. Memang secara mungkin orang dengan barang kita masih belum percaya, mungkin masih belum terlalu teruji ya. Tapi bagaimana dengan yang kita tawarkan itu kita bisa berikan sekali lagi kebutuhan tadi juga terpenuhi. Karena kita melihat kompetitor seperti ini, oh berarti kita harus upgrade barang yang kita punya atau caranya jasanya kita upgrade supaya beli punyanya kita. Oke, jadi problem solve yang kedua ini kompetitor justru jadi Partnernya kita untuk kita bisa mengupgrade kemampuannya kita atau Kemampuan barang kita. kita atau Oke. jasanya kita supaya tetap dipandang bahwa kita barang yang baik seperti itu. Jadi Punya kita kualitas bisa seperti belajar itu. dari kompetitor juga Betul. untuk bisa meningkatkan justru kemampuan kita Betul. dalam selling Ya. ataupun produk kita sendiri. Betul. Jangan Kita susah bisa menjatuhkan. upgrade ya. Ya, betul. Bisa dapat feedback dari customer. Ya. Kalau misalnya brand lain itu bisa begini-begini, itu jadi masukan. Bisa kembangkan juga jadi kita input. kita. Betul. Jadi input customer itu bisa mengupgrade kita justru entah Ya. produknya, entah Atau cara kita jasanya, marketing. Artinya atau Kita jasanya bisa kita. tingkatin betul. di situ. Oke. Itu dia. Berikutnya apa lagi yang ketiga? Yang ketiga, after sales-nya kita dengan customer itu juga penting sekarang. Karena Relasi maksudnya. Relasi. Jangan sampai customer itu beli putus sama kita. Habis itu kita beli sama kita karena udah pakai jasanya kita, barangnya kita nggak layanin lagi. Jangan.
sebisa mungkin tetap melayani. Misalnya kalau kita barangnya teman-teman ada kendala, ada yang rusak, kita berikan solusi, misalnya atau penggantian barang atau seperti apa. Kalau jasa ya kita berikan juga jasanya kita supaya customer tetap puas. Walaupun nanti diiming-imingi dengan lawan-lawan kita atau kompetitor kita seperti ini, dia tetap baliknya ke kita lagi. Dan itu jadi sebuah feedback yang baik buat kita juga gitu loh. Oke, jadi nggak cuma jualan, Betul. tapi membangun Relasi dengan customer kita. Nah, karena relasi itu aset. Aset, betul. Walaupun mungkin yang kita tawarin relasi atau teman kita itu belum beli sekarang, tapi siapa tahu, Bisa tahu. ya kan? Siapa Karena tahu. mungkin orang beli kadang-kadang bukan karena harganya lebih murah, Ya. atau mungkin Betul. barangnya yang terbaik, tapi karena teman. Karena kita sendiri Bisa yang jadi, bisa jadikan wah orang ini baik orangnya, mudah dihubungi, responnya Bisa cepat, komunikasi, komunikasinya juga gampang, tanya-tanya juga enak. tanya juga enak, orang pasti cari lagi Masuk gitu. di relasi Betul. ya. Oke, itu 3 tips singkat mengenai marketing. Memang pendek karena quick question, karena kalau panjang namanya seminar ya. Seminar. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di The Gear selanjutnya.